A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi habli hukman wa alhaqni bis solihin. Sahabat-sahabat rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita jumpa lagi, yang kita berharap bahwa jumpa kita pada video ini mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya, dan ilmu itulah yang kemudian bisa menuntun kita untuk menjadi orang baik, untuk bisa menjadi orang-orang yang bersikap dengan benar, dan kemudian juga bertindak dengan benar pula sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat rahimakumullah, musibah bisa menjadi berkah. Di mana-mana kita mendengar, melihat baik secara langsung maupun melalui media bahwa akhir-akhir ini negeri kita ini sedang menghadapi berbagai macam musibah. Musibah maknanya adalah sesuatu yang tidak diinginkan, sesuatu yang tidak diharap-harapkan, sesuatu itu yang mengakibatkan kerugian baik material maupun moral, baik kerugian dalam bentuk jasad, jasmani, termasuk harta ataupun kejiwaan. Sahabat-sahabat rahimakumullah, lalu ada pertanyaan, bagaimanakah musibah itu bisa menjadi berkah? Musibah artinya sesuatu yang tidak diinginkan menimpa, sesuatu yang tidak diinginkan itu terjadi. Sedangkan berkah adalah sesuatu yang diharapkan ada, dimiliki, karena berkah itu artinya adalah berkembang dan menguntungkan. Berkah, berkembang dan menguntungkan, yang keuntungannya itu terus menerus. Bahkan sahabat-sahabat rahimakumullah, bahwa berkah itu bukan berkembang atau keberuntungan yang hanya didapatkan pada kehidupan di dunia ini saja, tetapi pula sesuatu yang menguntungkan itu akan didapatkan pula pada kehidupan di akhirat kelak. Nah, sahabat-sahabat rahimakumullah, bagaimana musibah menjadi berkah itu tergantung kepada diri kita ini menyikapinya. Maka sikap yang benar berdasarkan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala tentunya adalah sikap menghadapi musibah itu yang kemudian menjadi berkah, diawali bahwa musibah itu adalah ketentuan dari Allah. Yang berarti sahabat-sahabat rahimakumullah, faktor keimanan inilah yang kemudian menjadi penglihatan pertama terhadap musibah. Melihat dengan penglihatan yang benar, yaitu dengan penglihatan atas dasar keimanan. Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan kepada apa-apa saja yang diperbuat oleh Allah Subhanahu wa taala, keimanan terhadap apa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kita harus sampai. Harus bisa membaca. Oh, ini adalah memang sudah kehendak Allah, memang sudah yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sikap orang beriman adalah
menerimanya dengan ikhlas. Menerimanya dengan ikhlas, menerimanya dengan insya Allah dengan sepenuh hati terhadap musibah yang sedang dihadapi ini. Bagaimana kita tidak menyikapinya dengan keimanan sahabat-sahabat rahimakumullah? Karena di dalam Al-Quran yang kita imani ini, Allah sudah menjelaskan bahwa ketika posisi kita ada pada keimanan, bukan berada pada posisi orang-orang yang mengkufuri akan ketentuan Allah, bukan juga pada posisi orang-orang yang antara hati dan pernyataannya tidak berkesesuaian, tidak seiring sejalan. Kita akan dapatkan, yaitu kita orang-orang yang beriman kepada apa-apa saja yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk adalah musibah. Dan kalimat musibah itu sendiri jelas ada di dalam Al-Quran, sahabat-sahabat rahimakumullah. Kita ingatkan dengan ayatnya, sahabat-sahabat rahimakumullah, karena ayat ini sudah pernah juga kita singgung, ataupun mungkin sahabat-sahabat rahimakumullah pernah mendengarkan pada saat mendengarkan ceramah-ceramah. Di mana kita dapatkan kata-kata yang ada kaitannya dengan musibah ini? Sahabat-sahabat rahimakumullah, silahkan buka surat Al-Baqarah ayat 155 sampai dengan 157. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Sahabat-sahabat rahimakumullah, itu penegasan penjelasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang berbagai macam musibah yang sudah Allah siapkan untuk siapapun yang mengaku dirinya adalah orang-orang beriman. Dan kita insya Allah adalah orang-orang beriman, sahabat-sahabat rahimakumullah. Kemudian sahabat-sahabat rahimakumullah, sebelum kita baca terjemahannya, apa saja jenis-jenis ujian di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai dengan 157 tersebut, Allah mengingatkan pula kepada kita tentang orang yang beriman ini. Beriman yang ada pada diri seorang itu adalah iman yang benarkah, ataukah imanan, ataukah iman yang sesungguhnya bukan iman yang sesungguhnya. Iman yang diiringi dengan kedustaan, iman yang tidak benar, sahabat-sahabat rahimakumullah. Kita dapatkan penjelasannya di dalam surat ke-29, surat Al-Ankabut ayat 1, 2 dan 3. Mari kita simak, sahabat-sahabat rahimakumullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Sahabat-sahabat Allah, Al-Baqarah ayat 155 dan ayat 1 sampai dengan 3 surat Al-Ankabut ini penegasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimanakah kehidupan orang beriman di dalam menjalani hidup dan kehidupan dirinya sebagai seorang beriman tidak luput dari ujian. Nah, sahabat-sahabat Allah, disinilah nanti kita akan dapatkan yang terjadi sekarang ini kepada orang-orang beriman itu berupa ujian. Tetapi kepada orang-orang yang zalim, maka
maka musibah yang terjadi bisa kemudian peringatan, bahkan bisa yang lebih jauh lagi adalah azab. Nah, di mana posisi diri kita ini terhadap musibah-musibah? Sahabat-sahabat Allah, musibah yang disebutkan oleh Allah dengan macam-macamnya ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf, maka Allah tidak akan pernah mendiamkan untuk tiap-tiap orang beriman sebagai ujian keimanannya, yaitu Allah ujikan dirinya dengan ketakutan, khauf, ju', kemudian kelaparan. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa aqsim wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal, kekurangan sebagian harta, wal anfus, kekurangan jiwa, adanya kematian orang-orang yang di dekatnya, atau masya Allah naudzubillah min dalik adalah bagian anggota badannya kemudian menjadi cacat yang permanen, naudzubillah min dalik, ataupun kemudian kekurangan buah-buahan, wassamarat. Nah, sahabat-sahabat rahimakumullah, maka di sini jelaslah sikap orang beriman itu, wabasyyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Terhadap musibah itu yang disikapi oleh orang beriman, dan musibah itu adalah ujian, maka orang beriman ini punya sikap sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Apa? Wabasyyiris sabirin, yaitu dia memiliki sifat sabar, menerima dengan sabar dan ikhlas. Wabasyyiris sabirin. Tetapi kemudian juga sahabat-sahabat Allah, bahwa sabar ini di dalam Al-Quran juga kita naik ayatnya sebelum ayat 155 ini, bahwa orang yang sabar itu akan senantiasa mengiringi kesabarannya itu dengan apa? Sholat. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang beriman, jadikanlah sabar dan sholat menjadi penolong. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka orang yang sabar ini selalu juga mengkristal di dalam dirinya bahwa segala sesuatunya tidak luput dari Allah, berasal dari Allah, dan kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan jalan-jalan yang memang sudah diberikan oleh Allah. Menerima bahwa itu dari Allah, menyikapi dengan sesuatu yang memang sudah diberikan tuntunan juga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itulah sikap yang benar. Ulaika alaihim shalawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan sahabat-sahabat Allah, kita lihat, jika musibah ini disadarkan oleh orang-orang beriman bahwa ini adalah ujian, kemudian menyikapinya dengan jalan yang benar yang telah dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan cara-cara menyikapinya, ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah, maka orang-orang yang demikian itu adalah orang-orang yang kemudian mendapatkan sholawat atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah, nilai yang baik, nilai yang tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah orang-orang yang kemudian mendapat sholawat dari Allah, rahmat dari Allah, dan orang-orang yang benar sikapnya, orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat-sahabat rahimakumullah, sesuai dengan surat Al-Ankabut ayat 1 sampai dengan 3, bahwa memang ada kemudian orang-orang yang imannya benar dan imannya dusta dengan ujian tersebut. Nah, mudah-mudahan siapapun dia, termasuk diri kita yang sedang menghadapi musibah, mungkin berada pada posisi yang benar, keimanan yang benar dalam menghadapi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat-sahabat Allah, akhirnya musibah ini menjadi berkah. Sesuatu yang tidak mengenakan ini menjadi berkah. Berkah itu artinya apa? Pahala. Boleh dikatakan pahala. Pahala yang terus berkembang, yang terus menerus didapatkan sampai pada kehidupan di akhirat nanti. Ketimbang dengan musibah ini,
kemudian disikapi bukan dengan keimanan, apalagi keimanan yang benar, maka benar-benarlah musibah itu musibah yang berkembang juga, tapi berkembang menjadi satu peringatan, bahkan kemudian menjadi azab yang terus berkepanjangan. Sahabat-sahabat rahmatullah, mudah-mudahan dengan sikap kita yang benar, yang diawali dengan sikap keimanan yang benar pula terhadap musibah, bahwa musibah ini akhirnya menjadi berkah. Berkah itu artinya berkembang, berkah itu artinya beruntung yang terus-menerus. Di lain ayat, sahabat-sahabat Allah, kita dapatkan penjelasan bagaimana orang yang beriman itu, yang selalu berucap Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah, sesungguhnya segala sesuatunya tidaklah sia-sia. Nah, sahabat-sahabat Allah, artinya apa? Dengan kita mendapatkan musibah ini, kita adakan perbaikan tentunya. Tidak perlu menyalahkan siapa-siapa. Tidak perlu kemudian menuding siapa-siapapun. Mulai dari diri kita, ayo kita adakan perbaikan. Ada musibah di sekeliling kita, ada musibah yang memang benar-benar ada pada diri kita, ayo perbaiki. Yang paling pertama kali adalah perbaikan tentang bagaimana kita menyikapi diri dari musibah tersebut. Sahabat-sahabat Allah, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya apa yang kita dapatkan dari ayat-ayat Al-Quran. Sekali lagi, mudah-mudahan musibah yang menimpa diri kita, misalnya jika memang kita mendapatkan musibah, itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang apabila kita sikapi dengan keimanan, dan musibah ini bisa menjadi berkah. Berkah itu artinya berkepanjangan. Apa? Untungnya, pahalanya. Dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dapatkan, sahabat-sahabat rahimakumullah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.